Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erlinda sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Monica Emeliani, NIM C10222111021. Puji dan syukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Menggenggam Potensi Emas, Inovasi dan Pengembangan Agribisnis Durian di Kecamatan Batangtarang. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, di mana pada bab 1 ini berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kecamatan Batangtarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang signifikan, juga memiliki kondisi iklim dan tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan dan produksi komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar. Kecamatan Batangtarang memiliki beberapa varietas durian unggul seperti durian emas dan musangking. Varietas ini memiliki cita rasa yang khas, tekstur isi yang lunak, dan aroma yang kuat, yang membuat durian dari Kecamatan Batangtarang memiliki daya tarik bagi konsumen. Potensi pasar yang besar, permintaan akan durian terus meningkat, baik di pasar lokal maupun internasional. Sayangnya, pemerintah Kecamatan Batangtarang belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pengembangan agribisnis durian, seperti rendahnya produktivitas, minimnya akses pasar, keterbatasan pengetahuan teknis bagi petani, kurangnya pengetahuan petani, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya pemahaman teknologi pertanian modern. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, durian di Kecamatan Batangtarang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi emas yang dimiliki oleh durian dalam mencapai peningkatan produksi, kualitas, dan ekspansi pasar. Penelitian ini mungkin mencakup rencana pengembangan kebun durian modern, penerapan teknologi pertanian terkini, pelatihan petani, peningkatan akses pasar, dan upaya pemasaran yang efektif. Dengan adanya inovasi dan pengembangan agribisnis durian, pertanian lokal, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Kecamatan Batangtarang secara keseluruhan. Nah, terdapat juga masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan produksi durian di Kecamatan Batangtarang. Kedua, apa saja kendala utama yang dihadapi oleh petani durian di Kecamatan Batangtarang. Ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas durian yang dihasilkan di Kecamatan Batangtarang. Keempat, apa saja teknologi pertanian terkini yang dapat diterapkan dalam produksi durian di Batangtarang. Kelima, bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani durian di Kecamatan Batangtarang. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan produksi durian di Kecamatan Batangtarang melalui penggunaan praktik pertanian yang efisien. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala utama yang dihadapi oleh petani durian di Kecamatan Batangtarang, seperti masalah teknis dalam budidaya, pasokan bibit berkualitas, manajemen hama dan penyakit. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas durian yang dihasilkan di Kecamatan Batangtarang melalui seleksi varietas yang unggul, pemupukan yang tepat, pengelolaan hama dan penyakit yang efektif, serta teknik pasca panen yang baik guna memastikan durian yang dihasilkan. Yang keempat, untuk menerapkan teknologi pertanian terkini
seperti sistem irigasi modern, pemantauan tanaman secara digital. Yang kelima, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran petani durian melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan informasi teknis yang relevan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mengoptimalkan potensi emas, mendorong inovasi, pengembangan agribisnis, peningkatan pendapatan petani, keberlanjutan agribisnis, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang berisi dari landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu budidaya durian. Budidaya durian ini mencangkup prinsip-prinsip agroteknologi dalam budidaya durian. Yang kedua, pasar dan pemasaran, yang memahami konsep pemasaran agribisnis, penentuan target pasar, analisis pasar, strategi pemasaran. Yang ketiga, pengembangan agribisnis, ini memahami prinsip pengembangan bisnis pertanian. Yang keempat, teknologi pertanian, menyelidiki penggunaan teknologi pertanian terkini dalam produksi durian seperti sistem irigasi otomatis. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan pertanian, yaitu mempelajari pentingnya pendidikan dan pelatihan petani dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran. Yang keenam, kebijakan pertanian, memahami kebijakan pertanian di tingkat pemerintahan, daerah, provinsi, dan nasional yang relevan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu yang pertama, analisis potensi lokal, identifikasi tantangan, peluang inovasi, pembangunan kapasitas, monitoring, dan evaluasi. Dengan mengikuti kerangka pemikiran ini, diharapkan dapat menggenggam potensi emas inovasi dan pengembangan agribisnis durian di Kecamatan Batang Tarang. Penting untuk melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk pemerintah, petani lokal, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian terdapat juga hipotesis. Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa hipotesis yang diajukan. Yang pertama, dengan menerapkan praktik budidaya yang efisien dan teknologi pertanian terkini. Yang kedua, dengan mengatasi kendala utama yang dihadapi oleh petani durian. Yang ketiga, dengan meningkatkan kualitas durian yang dihasilkan di Kecamatan Batang Tarang. Yang keempat, dengan menerapkan teknologi pertanian terkini dalam produksi durian. Yang kelima, dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran petani. Yang keenam, dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Hipotesis ini akan menjadi dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian serta tindakan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan agribisnis durian di Batang Tarang. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yang terdapat metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kecamatan Batang Tarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi pertanian yang signifikan, khususnya dalam pengembangan agribisnis durian. Kecamatan Batang Tarang merupakan salah satu daerah yang memiliki komoditas durian yang cukup berkembang dan memiliki pasar potensial yang baik di dalam maupun di luar negeri. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama periode tertentu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Adapun alat dan bahan dalam penelitian ini yaitu alatnya komputer, perangkat lunak, dan kamera. Dan bahan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu bahan literatur dan referensi terkait potensi emas, inovasi, dan pengembangan agribisnis durian di Kecamatan Batang Tarang, dan data primer serta sekunder yang diperoleh dari responden, petani durian, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, dan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden.
Nah, gambaran umum untuk lokasi penelitian ini terdapat di Kecamatan Batang Tarang yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 395,60 km per kubik dan terdiri dari 12 desa atau 51 kelurahan. Kecamatan Batang Tarang dikenal sebagai daerah penghasil durian yang potensial dengan varietas durian yang unggul. Lahan pertanian di Kecamatan Batang Tarang ini terdiri dari kebun-kebun durian yang dikelola oleh petani lokal. Kondisi tanah di daerah ini umumnya subur dan cocok untuk pertumbuhan durian. Selain itu, akses transportasi menuju kecamatan ini juga relatif baik, memungkinkan distribusi produk durian ke pasar lokal maupun luar daerah. Nah, untuk variabel penelitian ini meliputi potensi durian. Potensi durian ini meliputi lahan pertanian durian, jumlah petani, varietas durian yang dikembangkan, dan produktivitas durian. Yang kedua, inovasi dalam budidaya durian ini meliputi teknik budidaya durian yang inovatif, penggunaan teknologi pertanian terkini, dan penerapan taktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan agribisnis durian meliputi aspek pemasaran durian, pengolahan pasca panen, akses pasar, keberlanjutan usaha, dan faktor penghambat. Dan yang terakhir yaitu analisis data, di mana data yang diperoleh melalui survei. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Data yang diperoleh melalui survei, observasi, dan wawancara akan dianalisis menggunakan metode yang sesuai. Analisis data meliputi analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang durian. Yang kedua, analisis statistik, yaitu untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel yang diteliti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.